Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Saya bersyukur pada Tuhan kembali diberi kesempatan melayani di gereja yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Lukas yang sedang melayani Holy Land dan Ibu Shirley dan juga keluarga dan seluruh sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat yang terkasih. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Dan pagi hari ini Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dan percaya kita mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian jalan keluar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang nelayan akan bekerja pada malam hari. Dan kemudian nelayan ini harus menempuh perjalanan yang kadang-kadang penuh dengan badai di lautan. Namun karena itu adalah mata pencaharian mereka, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus berusaha untuk melewatinya meskipun kadang ada badai. Kalau kita mungkin yang bukan berprofesi sebagai seorang nelayan, tentunya juga dalam menjalani kehidupan ini ada juga badai-badai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan, kadang-kadang berjalan dengan sangat lancar, namun kadang-kadang ada tantangan, namun kadang-kadang ada persoalan. Namun hari ini Saudara kita mau lihat sebuah kalimat di slide pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk baca bersama-sama. Jangan goyah karena badai, tapi belajarlah sesuaikan layarnya. Saudara nelayan bekerja, yang saya sampaikan tadi bahwa tidak selalu melewati perjalanan lautan yang lancar-lancar Bapak Ibu. Kadang-kadang ada musim-musim di mana laut bergelora Bapak Ibu. Makanya ada lagunya kan, di saat badai bergelora ku akan tetap ya bersama dengan Tuhan. Betul ya Saudara? Saya jujur juga bersama dengan istri kami mengembalakan, kami juga banyak badai-badai yang kami hadapi. Dan saya bersyukur pada Tuhan, kami berdua bisa belajar dari Bapak dan Ibu Gembala, Pak Lukas dan Ibu. Terima kasih, saya gak pernah lupa waktu pelayanan kami di awal tahun. Kami diberkati sekali dengan berbagai nasihat-nasihat Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalau ada tantangan pun Tuhan turut bekerja untuk memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Nah nelayan ini tidak perlu takut sama badai, mereka perlu menyesuaikan layarnya saja. Betul ya Bapak Ibu? Supaya meskipun ada badai tapi disesuaikan layarnya, bisa tetap bekerja, bisa tetap berusaha untuk menangkap ikan. Demikian pula Bapak Ibu, kita dalam menjalani kehidupan ini, kita juga kan kadang-kadang menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Tapi kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, itu bukti nyata bahwa Tuhan kasih kemampuan buat saudara dan saya untuk menyesuaikan layar Bapak Ibu. Jadi kalau menyesuaikan layar itu bukan artinya kita sebagai seorang nelayan, tapi kita bisa menyesuaikan nih. Kalau ada tantangan, masalah, persoalan, bisa lewati Bapak Ibu. Hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang hebat, makanya di ibadah pertama ini saya angkat sebuah tema, tak tergoyahkan, saudara. Ya, jangan gampang tergoyahkan oleh keadaan apapun. Jangan terima berita sedikit di WA tergoyahkan. Lihat hal sedikit yang gak enak tergoyahkan. Jangan Bapak Ibu, sebab engkau dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Jadi orang yang dipilih pasti diberikan kemampuan, diberikan kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Diberikan kuasa untuk mengatasi setiap masalah persoalan. Kita memang tidak bisa berjalan sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Ranting harus tertancap, melekat, terhubung, connected dengan pokok anggur. Maka ketika kita terhubung dengan pokok anggur, saya percaya kita akan terus bisa melangkah berjalan meskipun ada badai, masalah, persoalan. Saudara, saya ajak saudara melihat ada sebuah gambar. Ini adalah rumah Imam Besar Kayafas, Bapak Ibu, yang ada di Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Holy Land tentunya tahu dan doakan juga terus Bapak Gembala dan seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di sana. Dan kalau belum ya mungkin boleh mendaftarkan diri ya. Saya kalau nggak salah Bapak Gembala akan pergi lagi tahun depan ya Ibu ya. Saudara, ada banyak hal yang luar biasa.
Dan di rumah imam besar Kayafas ini tempat di mana ketika Tuhan Yesus setelah ditangkap, dibawa ke sana Bapak Ibu. Kemudian saudara ada banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Namun saya ingin mengajak kita melihat dan membaca di awal ini dari kitab Yohanes pasal 18 ayat 25 dan ayat 26. Kitab Injil Yohanes pasal 18 sudah ada dan saya rindu mengajak setiap ayat yang tampil di layar ini kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Karena kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Simon Petrus berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Dia sedang berdiri berdiam. Dia sedang menghangatkan badannya. Ada sebuah peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus ditangkap dan murid-murid lain melihat kok begitu mudahnya Tuhan Yesus ditangkap. Mereka sering melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, saudara. Yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, kemudian mendengar. Yang sakit disembuhkan. Tapi kok dengan mudahnya Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Makanya murid-murid pada pergi, saudara. Meskipun Simon kita tahu bahwa Simon Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Namun perlu kita renungkan juga sama-sama. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, Alkitab catat Simon Petrus dan seorang murid lain. Atau dalam kitab Injil yang lain dikatakan Simon Petrus dan seorang pengikut lain. Tidak disebutkan namanya, namun ditafsirkan adalah Yohanes. Tapi karena tidak disebutkan namanya, maka saya sebutkan bahwa ditafsirkan atau seorang murid lain, seorang pengikut lain. Jadi Simon Petrus ini cukup gagah berani juga. Dia berusaha untuk mengikuti kemana Tuhan Yesus dibawa. Dan pada saat sampai di rumah imam besar Kayafas, dia belum bisa masuk, saudara. Karena tidak sembarangan orang boleh masuk di rumah atau di pekarangan rumah imam besar Kayafas. Rupa-rupanya seorang murid lain atau seorang pengikut lain ini mengenal atau punya relasi dengan pegawai-pegawai yang ada di rumah imam besar Kayafas. Setelah seorang pengikut lain atau seorang murid lain ini meminta izin, akhirnya Petrus yang semula ada di luar halaman rumah imam besar Kayafas bisa masuk ke dalam halaman atau di lingkungan rumah imam besar Kayafas. Semula saudara, Simon Petrus ada di luar. Suasana mungkin gelap dan orang tidak terlalu kelihatan wajah dari Simon Petrus. Kemudian ketika Simon Petrus diizinkan masuk, Alkitab catat tadi dia sedang berdiam, atau berdiam Bapak Ibu, menghangatkan badan. Dan kalau berdiam itu biasanya menghangatkan badan di depan api arang ya Bapak Ibu ya. Nah pada saat dia berdiam di depan api atau di dekat api, maka api tersebut memancarkan cahaya. Sehingga wajah Simon Petrus yang semula samar-samar, sekarang mulai terlihat saudara. Dan ketika terlihat, orang-orang bertanya pada ayat yang tadi, saudara, bukankah engkau juga seorang muridnya? Orang jadi mengenal, oh ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sedang ditangkap ini, saudara. Ayat berikutnya, mari kita baca lagi sama-sama dengan suara keras. Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Mari kita lihat sebuah keadaan Bapak Ibu. Simon Petrus ini orang yang gagah berani. Dia yang menyatakan kepada Tuhan Yesus ya bahwa dia akan sama-sama rela mati ya, kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia yang menghunuskan pedangnya, saudara, berarti ini orang berani sekali. Kemudian ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas, murid-murid yang lain mungkin sudah kocar-kacir, dia masih dengan berani mengikuti Tuhan Yesus ke rumah imam besar Kayafas. Namun mengapa, saudaraku yang terkasih? Tiba-tiba ketika orang melihat wajah Simon Petrus, tiba-tiba ketika orang bertanya bahwa bukankah engkau juga bagian dari Tuhan Yesus? Kenapa Simon Petrus menjadi goyah, saudara? Kenapa Simon Petrus menyangkal ya? Di slide berikutnya saya tulis, mengapa Simon menjadi goyah?
Nah, mari kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita sebagai manusia tidak sempurna. Kadang-kadang kita juga bisa goyah dan kita perlu belajar kenapa Simon Petrus menjadi goyah. Bahkan kalau saudara baca di kitab Injil lain, dikatakan dia menyangkal tuh berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Yang pertama dia menyangkal biasa-biasa. Bukan, begitu kira-kira Alkitab catat. Kemudian yang kedua, dia menyangkalnya sudah pakai kata sumpah Bapak Ibu. Jadi kenapa kok Simon Petrus yang begitu gagah menyangkal pertama kali, kedua menyangkal pakai sumpah. Yang ketiga saudara Alkitab catat, dia menyangkal dengan maaf kutuk. Jadi sumpah dan kutuk. Kok begitu goyahnya dia? Kok begitu takutnya dia saudaraku yang terkasih? Mari kita lihat kenapa Simon begitu takut. Kita baca Injil Matius pasal 26 ayat 67 dengan suara keras. Lalu mereka meludahi mukanya, N-nya huruf besar berarti muka Yesus. Dan meninjunya, N-nya huruf besar berarti Tuhan Yesus. Orang-orang lain memukul dia. Jadi Simon Petrus kenapa bisa begitu goyah Bapak Ibu? Karena dia biasa melihat Tuhan Yesus ini penuh dengan kuasa Bapak Ibu. Ya, dia menyembuhkan banyak sekali orang yang sakit. Dia menolong banyak sekali orang. Kok pada saat itu dengan mudahnya ditangkap, kemudian diludahi, ditinjunya, kemudian orang-orang lain memukulnya. Maka di slide berikutnya, kenapa Simon Petrus goyah? Karena melihat keadaan yang berbalik 180 derajat Bapak Ibu. Ini bahan perenungan buat kita saudara. Kenapa kita bisa goyah? Ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang berbalik 180 derajat. Simon Petrus melihat Tuhan Yesus biasanya melakukan mujizat. Kok hari ini dia melihat orang-orang ludahi dia. Kok hari ini dia melihat orang-orang memukulnya saudara. Saya kalau renungkan ini saudara, aduh kok Tuhan mau ya. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Makanya kan ada lagu yang berkata terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dalam. Nah, jadi dia begitu besar kasihnya, begitu dalam anugerahnya buat setiap kita. Sampai dia rela melewati sebuah proses yang wah gak main-main saudara. Begitu luar biasa. Nah bahan perenungan buat kita saudara dalam hidup ini jujur. Saudara dan saya tidak melewati perjalanan yang selalu penuh dengan canda dan tawa kan betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita melewati perjalanan atau sebuah proses dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Nah kenapa Simon Petrus bisa goyah? Karena ada keadaan yang berbalik 180 derajat. Maka mari kita renungkan sama-sama apabila Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tiba-tiba saudara mengalami sebuah keadaan yang kok berbalik 180 derajat. Kok orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kok teman-teman baik kita mengkhianati kita misalnya saudara. Kok dalam pekerjaan kok tiba-tiba apa yang saya doakan kok sepertinya tertutup sekali. Kok sepertinya aku punya masalah satu belum selesai, aku berdoa dapat lagi masalah yang berikutnya. Kok belum selesai, ada lagi masalah berikutnya. Kalau orang dunia berkata bahwa udah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing lagi. Mungkin begitu ya saudara ya. Keadaan yang berbalik 180 derajat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau bergantung pada Tuhan, seperti ranting-ranting yang terhubung dengan pokok anggur, maka jangan pernah tergoyahkan meskipun keadaan yang engkau lihat berbalik 180 derajat. Betul saudara? Karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Simon Petrus tidak mengerti ketika melihat itu saudara. Simon Petrus menjadi goyah karena dia tidak mengerti. Sama seperti saudara dan saya kadang-kadang goyah karena tidak mengerti. Kenapa harus seperti itu Tuhan? Padahal Tuhan Yesus harus melewati proses itu. Supaya melalui pengorbanannya di kayu salib. Engkau dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya terhadap setiap kita. Ada rencana yang besar sekali. Yang tidak dimengerti oleh Simon Petrus. Makanya dia menjadi goyah. Mari kita belajar Bapak Ibu.
Kalau engkau bergantung pada Tuhan. Kalau engkau terhubung kepada Tuhan, connected. Ku terhubung denganmu. Amin saudara. Kalau engkau terhubung dengan Tuhan saudara. Maka apabila ada keadaan yang berbalik 180 derajat. Jangan pernah goyah. Katakan bahwa ada rencana Tuhan yang besar di balik keadaan yang sedang aku lihat tersebut. Betul Bapak Ibu? Saudara, manusia melihat secara kasat mata. Apa tugas Daud sebelum mengalahkan Goliat, sebelum jadi orang yang dipilih? Apa tugas Daud Bapak Ibu? Tugasnya adalah menurut manusia yang dia lihat, Daud tugasnya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Menurut kasat mata manusia melihat tersebut, menurut kasat mata Daud pun melihat tersebut. Yaitu tugasnya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Namun sesungguhnya di balik tugas yang manusia lihat itu tugas sepele Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang amat sangat besar buat seorang yang bernama Daud. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan tugas kepada Daud adalah latihan militer, saudara. Kenapa saya bisa katakan demikian? Sebenarnya tugas Daud adalah sedang latihan militer melawan singa dan beruang. Tugasnya Daud. Kenapa? Tuhan sedang mempersiapkan dia. Karena setelah tugas itu atau latihan itu selesai, dia akan mengalahkan Goliat yang tinggi besar itu saudara. Kalau Daud datang mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Saul juga percaya Tuhan saudara. Namun kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Sebelumnya Tuhan sudah melatih dia ketika manusia melihat tugasnya cuman mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi sebenarnya dia sedang latihan militer melawan singa dan beruang. Karena sebentar lagi ada tugas berikutnya itu melawan Goliat. Tidak mungkin, ya kalau Tuhan mau bikin tiba-tiba bisa. Tapi biasanya Tuhan menyiapkan dulu seseorang. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau saudara sedang menghadapi tantangan ya, keadaan yang 180 derajat berubah, jangan goyah. Ku kan berdiri di tengah badai. Jangan goyah Bapak Ibu. Katakan bahwa Tuhan, aku sudah terhubung padamu. Aku adalah seperti ranting-ranting yang terhubung pada pokok anggur ya. Maka aku percaya kalau keadaan ini terjadi atas izinmu. Karena aku berharap penuh menggantungkan hidupku penuh pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada satu tantangan, maka percayalah bahwa ada hal yang tidak kelihatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Simon Petrus melihat kenapa ya Yesus dipukul gitu. Dia gak ngerti saudara. Dia gak ngerti bahwa ada planning besar. Tuhan mau menyelamatkan seluruh manusia saudara dan saya karena kasihnya yang besar. Betul Bapak Ibu? Kita pun demikian kadang-kadang. Ketika kita melihat keadaan yang 180 derajat berbeda, kita menjadi goyah karena kita tidak mengerti. Namun hari ini Tuhan berikan pengertian kepada kita. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh, kalau saudara dan saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka meskipun keadaan yang kita hadapi 180 derajat berbeda saudara, tapi Tuhan punya rencana yang kita tidak kelihatan, yang sangat indah untuk mempersiapkan kita untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, amin. Saudara, kalau tanggung jawab yang besar itu beratnya misalnya 30 kilo, maka seorang ini biasanya harus melatih dulu. Latihan angkat beban 5 kilo, beban ini biasanya masalah persoalan. Beban naik lagi jadi 10 kilo, beban naik lagi jadi 20 kilo, latihan lagi beban sampai 30 kilo. Kelihatannya ini latihannya capek banget saudara. Tapi Tuhan melatih kita, supaya nanti ketika Tuhan percayakan berkat 30 kilo, kita gak jatuh saudara. Kita mampu untuk dipercaya Tuhan sesuatu yang lebih besar. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita lihat beberapa pesan sederhana Bapak Ibu, supaya tidak goyah. Dalam sebuah khotbah tekstual dari satu ayat firman Tuhan. Yang berikut ini kita akan baca sama-sama. Ada 3 pesan yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Supaya engkau dan saya tidak goyah. Bagaimana caranya, bagaimana pesan firman Tuhan dari 3 pesan ini. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Hendaklah di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu ayat
Pesan khotbah tekstual ini ada 3 pesan sederhana Bapak Ibu. Yang saya percaya Tuhan izinkan untuk kita sama-sama dengar dan renungkan. Supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Tuhan mau saudara dan saya berakar di dalam Tuhan. Katakan sama-sama dengan suara keras. Berakar di dalam Tuhan. Saudara, berakar. Jadi kalau pohon itu ada ayat yang berkata seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, artinya akar-akar ini terus tertancap sampai akar-akar ini menyentuh mata air, Bapak Ibu. Apabila akar-akar ini menyentuh mata air, maka suplai makanan ini akan sangat rapi bagus sampai ke pohon, sampai ke batang, sampai ke ranting-rantingnya, sampai ke daun-daunnya. Betul Bapak Ibu? Padahal pohon yang di atas ini mengalami musim yang berbeda-beda. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. Musim akan berganti-ganti. Pohon ini akan terus berdiri teguh. Why? Mengapa Bapak Ibu? Karena akarnya tertancap dan akarnya menyentuh mata air. Amin. Demikian pula ini seperti gambaran hidup kita Bapak Ibu. Kita menghadapi musim yang berganti-ganti. Kadang kita menghadapi musim yang penuh dengan canda dan tawa, senang. Wah, semua orang senang sama kita, semua orang kumpul-kumpul sama kita, semua orang puji-puji kita. Tapi kadang-kadang kita menghadapi musim yang gak enak saudara. Orang-orang kok jauh dari aku ya. Orang-orang kok ceritain aku ya. Kok orang-orang kok mengkhianati aku ya. Misalnya begitu saudara. Kadang-kadang kita menghadapi masalah persoalan di mana kok sekian lama sepertinya pengeluarannya banyak sekali. Kok sepertinya aku sampai susah sekali begitu. Kok sepertinya hutang ini susah begitu misalnya saudara. Tapi kadang-kadang kita juga menghadapi di mana kita diberkati dengan luar biasa. Ini namanya musim dalam kehidupan. Tapi saudara, supaya engkau tidak goyah, Tuhan ingatkan kita pesan yang pertama, berakar saudara. Ketika berakar sungguh-sungguh, pertama jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Ibadah disertai dengan ucapan syukur, memberi keuntungan besar ya. Bilang buat kiri kanan jangan lupa ya, datang lagi terus, datang terus. Amin saudara. Karena ibadah itu memberikan keuntungan kepada kita saudara ya. Benar, saudara datang beribadah. Jangan bilang begini, saya lagi ribut, lagi susah, tunggu hati saya beres dulu baru saya ke gereja. Ya gimana caranya bisa beres saudara. Kalau kita gak ke gereja tambah gak beres, benar. Suami istri ribut terus kemudian bilang, jangan ajak-ajak mama ke gereja dulu ya. Jangan ajak-ajak papa ke gereja. Hati belum beres. Tambah gak beres saudara. Datang aja ke gereja. Lagi gak ngomong-ngomong nih Pak Pendeta. Gak apa-apa. Datang dulu gak ngomong-ngomong. Abis nyanyi selesai tiba-tiba ya pemimpin pujian bilang lihat kanan kiri senyum. Suami istri senyum. Padahal tadi di rumah lagi berantem. Ya saudara bener gak? Jadi kita perlu datang ke gereja. Iya gak Bapak Ibu Saudara? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Gereja yang diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kami saudara lihat saya belajar banyak dari gereja ini luar biasa ya. Bahkan saya juga bersyukur terima kasih untuk kesempatan. Saya kemarin bilang begini, kita ini dapat kesempatan melayani tapi kita juga dilayani. Baru mau makan pagi yang siang sudah WA. Siang mau makan di mana Pak? Waduh ini belum makan pagi siang udah WA. Begitu siang mau makan belum makan yang malam sudah WA. Nanti malam mau makan di mana? Waduh kerjaan saya kayaknya makan tidur. Untung masih bisa melayani ya puji Tuhan. Terima kasih gereja Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang hebat. Ya kita lihat slide berikutnya saudara. Kekuatan sebuah pohon. Baca sama-sama saudara. Kekuatan bukan dari. Ini catat saudara ya. Kekuatan sebuah pohon bukan dari keindahannya saja. Melainkan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau engkau melihat sebuah pohon yang wah indah. Bukan dari keindahannya saja kekuatannya Bapak Ibu. Mungkin keindahannya membawa daya tarik orang untuk melihat pohon yang besar tersebut. Namun pohon itu bisa bertahan dalam segala musim dan badai kehidupan. Ketika akarnya kuat. Betul Bapak Ibu? Ya, manusia melihat kita ya namanya manusia gak apa-apa. Kan Tuhan lihat hati, orang lihat rupa. Ya kita juga harus bisa deliver dua-duanya. Jaga hati dengan baik tapi juga jaga semua dengan penampilan dengan baik. Jaga perkataan dengan baik. Ya mau gak mau karena kita hidup di dunia ini kan saudara ya. Makanya saya suka bilang begini juga. Kalau punya teman yang terkenal sih membanggakan. Tapi yang lebih baik lagi punya teman yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Betul saudara?
Punya teman yang terkenal itu membanggakan Bapak Ibu, wah bangga saudara. Tapi yang paling penting punya teman yang bawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Punya teman yang ada di setiap masa-masa yang sukar saudara ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi ini penting. Nah jadi kita ketika punya teman atau punya pergaulan yang baik seperti Daniel punya teman Sadrak, Mesak, Abednego, saudara ya. Wah ini saling membantu saudara, memberi kekuatan. Maka kita bisa terus berakar. Kalau akarnya kuat, maka menghadapi tantangan apapun, engkau dan saya tidak akan goyah. Tepuk tangan yang hebat. Mari kita masuk ke pesan berikutnya. Pesan yang kedua saudara, singkat saja. Openingnya tadi lumayan panjang, pesannya pendek-pendek ya supaya waktunya sesuai. Mari baca sama-sama pesan yang kedua. Dibangun di atas firman Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya tidak goyah? Pertama tadi berakar. Kedua bangun apapun di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mau bikin sesuatu itu Alkitab bilang begini. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa yang saudara dan saya pikirkan itu terbatas. Apa yang saudara dan saya pikirkan itu banyak salahnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tanya Tuhan, kita berdoa minta perkenanan Tuhan, pasti hasilnya beda Bapak Ibu. Jadi terus terang untuk hal ini juga saya belajar dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saudara dalam hati tantangan. Pokoknya apapun jangan buru-buru diputuskan. Doa dulu katanya saudara ya. Kita perlu doa. Tuhan bisa berikan jawaban lewat suami kita. Tuhan bisa berikan jawaban lewat istri kita. Tuhan bisa beri jawaban lewat orang lain. Atau Tuhan bisa taruh terus dalam hati kita. Sehingga kita penuh damai sejahtera dan sukacita. Jangan buru-buru saudara. Apalagi kalau saya suka bilang gini. Kalau orang lagi emosi marah gak boleh ambil keputusan. Pasti salah. Pasti akan menyesal. Makanya penyesalan biasanya datangnya di belakang. Kalau datang di depan namanya pendaftaran, bukan penyesalan ya. Ya mau daftar Holy Land ya di depan ya saudara ya. Dan tidak menyesal pasti ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Harus bawa dalam doa. Gimana kalau lagi senang Bapak Ibu? Kalau lagi senang gimana? Boleh cepat-cepat ambil keputusan? Sama juga. Kalau lagi terlalu bahagia, jangan juga ambil keputusan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang terlalu bahagia saudara, keputusannya biasanya over. Jadi abis itu aduh kenapa ya saya sudah ambil keputusan ini begitu. Jadi kita mesti hati-hati, tenang, tanya Tuhan dulu, doa dulu. Supaya keputusan yang diambil itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Cara gampangnya begini saudara, kalau ini ada wadah, botol ya. Kalau ini adalah wadah hati kita dan pikiran kita. Kemudian botol ini diisi air putih penuh terus secara terus menerus. Apa yang terjadi saudara? Luber ya, tumpah air putih terus menerus. Kalau saudara isi wadah hati saudara dan pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan, lagu-lagu rohani, maka wadah hati dan pikiranmu akan penuh dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Maka semua keputusan yang keluar, jadi tumpahnya air putih yang bersih itu maksudnya semua keputusan yang saudara putuskan, itu keputusannya pasti diambil dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan dulu yang hebat. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu saudara minta hikmat Tuhan. Ada kalimat berikut bagus sekali, mari kita lihat sama-sama. Terkadang saudara, kegagalan, baca sama-sama 1, 2, 3, terkadang kegagalan bukan karena, tapi karena kurangnya hikmat Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua diberi kemampuan oleh Tuhan. Saya suka bilang buat teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, kita ini kurang apa coba? S itu udah habis semua. Sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S habis saudara. Ya kan? Salah nggak? Nggak salah. Kita mungkin mampu. Pengalaman banyak. Ingat, pengalaman bukan sebuah kebenaran saudara. Ya, pengalaman bukan sebuah kebenaran. Firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Gak mungkin, misalnya saya punya pengalaman dulu sebagai waktu kecil, terus sekarang udah Tuhan karuniai cucu saudara. Terus saya bawa masa kecil saya, kamu kalau hidup harus kayak gini. Itu pengalaman nih, gak bisa, pengalaman bukan sebuah kebenaran. Tapi firman Tuhan akan memberi hikmat sehingga kita bisa mendidik anak-anak cucu kita dengan baik. Betul saudara? Jadi kita mau belajar nih saudara. Perlu minta hikmat Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama hikmat Tuhan. Salomo saudara. Di Bukit Gibeon. Ya, mempersembahkan ribuan korban bakaran. Mempersembahkan ribuan korban bakaran. Tuhan tanya sama dia. Mau minta apa? Dia minta apa saudara? Dia minta hati yang penuh pengertian. Ya, God's wisdom.
Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta nyawa musuhnya. Ya, kita kalau lagi tidur terus tiba-tiba lagi mimpi, terus kayaknya Tuhan Yesus datang dan tanya, mau minta apa? Mungkin kita langsung, waduh apa ya Tuhan? Tuhan boleh nggak rumah tapi kamarnya 20 aku bisa bikin kos-kosan nih Tuhan. Waduh banyak sekali nih ya Tuhan. Mobil 3 pintu tapi jendelanya 18, bus misalnya saudara. Jadi banyak sekali mungkin permintaan kita. Tapi saudara lihat, selalu mau minta hati yang penuh pengertian. Saudara kita minta naik gaji boleh? Boleh. Kita minta naik pangkat boleh? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau itu menjadi fokus utama kita bisa kecewa kalau gaji nggak naik. Kita bisa kecewa kalau pangkatnya nggak naik. Kita bisa kecewa terus kemudian anak kita bilang gimana papa mama kita udah doa terus. Tapi kok begini-begini aja gitu. Kok begini-begini aja kita bisa kecewa. Padahal sebenarnya doa itu supaya kita ini penuh damai sejahtera sukacita. Doa itu supaya kita penuh hikmat Tuhan. Doa itu supaya kita kehilangan kekhawatiran. Betul saudara? Doa itu supaya kita kehilangan kebencian. Jadi tidak ada roh kebencian, tidak ada kekhawatiran. Betul ya saudara ya? Tapi ketika saudara minta hikmat, maka saudara dengan hikmat Tuhan akan bekerja lebih baik. Dengan hikmat Tuhan akan memutuskan lebih baik. Maka segala sesuatu akan berjalan dengan lebih luar biasa. Makanya mari kita belajar. Tuhan dalam segala hal aku minta tuntunanmu Tuhan. Setiap pagi bangun berdoa aku percaya Tuhan engkaulah pokok anggur akulah ranting-rantingnya. Ku terhubung denganmu Tuhan. Biarlah engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Apa yang aku buat engkau buat berhasil. Itu beda Bapak Ibu. Mau mulai kerja doa Tuhan aku percaya Tuhan Yesus ada di dalam aku. Aku ada di dalam Tuhan Yesus. Apa yang aku kerjakan hari ini berbeda. Apa yang aku lakukan hari ini luar biasa. Penyertaan Tuhan hebat. Tepuk tangannya luar biasa. Dan pesan yang terakhir saudara. Yang ketiga. Sama-sama kita baca. Hati melimpah dengan syukur. Jadi sederhana sebenarnya Bapak Ibu untuk supaya tidak tergoyahkan. Kalau hati melimpah dengan syukur sama lagi saya kasih perumpamaan tadi nih. Kalau ini wadah ini adalah wadah hati kita. Terus wadah ini diisi air putih yang bersih terus menerus. Tumpahnya keluarnya air putih yang bersih. Mari hatimu ini kata firman Tuhan. Limpah dengan syukur. Katakan sama-sama dengan saya limpah dengan syukur. Dengan ucapan syukur. Jadi saudara bersyukur sampai ucapan syukur itu masuk memenuhi hatimu. Dan itu melimpah keluar saudara. Ada lagu berkata begini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kalau bawa korban syukur, kata korban itu ada sacrifice di dalamnya. Kata korban itu kalau di perjanjian lama ada darah saudara. Berarti sesuatu yang gak gampang. Tapi ketika dibilang ku bawa korban syukur artinya dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Limpah dengan syukur. Jemaat-jemaat di Makedonia, saudara. Selagi dalam kondisi yang sulit. Kondisi yang sangat miskin, kata Alkitab. Ya, saya nggak ajak baca lagi, saudara. Namun mereka memberikan, menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka penuh dengan ucapan syukur. Mereka penuh dengan sukacita. Kita perlu bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat sama-sama slide berikutnya. Bersyukur tidak merubah masa lalu, tapi yang pasti merubah masa depan. Betul Bapak Ibu? Ada kalimat-kalimat yang bagus, saya lihat tadi ada beberapa juga yang foto, jangan lupa tag Bethany Miracle Center. Ajak yang lain tuh hadir, ibadah kedua dan ketiga saya bawa tema yang berbeda saudara. Kiranya ini boleh menjadi berkat sepanjang hari ini. Saudara ketika engkau bersyukur tidak merubah yang kemarin, gak merubah. Kemarin pernah berbuat salah, kita semua manusia biasa, bisa salah. Betul Bapak Ibu? Gak ada masalah ya. Setan datang untuk kasih kita lihat belakang terus. Supaya kita terintimidasi gak bisa bikin apa-apa. Tapi kasih Tuhan yang besar atas saudara. Dia sangat mengasihi engkau supaya engkau melihat ke depan. Ya, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau kata firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tujuannya apa saudara? Memberikan hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan yang hebat. Ucapan syukur akan merubah masa depan kita. Yang sudah berlalu, sudah. Tapi yang akan datang ketika engkau bersyukur, maka hati yang gembira, obat yang manjur. Saudara senang, kerjanya lebih baik. Saudara ketemu dengan bos, dengan orang kantor, saudara bisa tersenyum. Waduh, itu luar biasa sekali saudara. Menjadi berkat. Akhirnya kita bisa bekerja semakin hari semakin baik. Jangan kecewa untuk hal-hal yang belum didapat Bapak Ibu. Di slide berikutnya kita lihat. Iman yang besar dapat... Tapi iman yang benar tetap teguh meskipun gunung tidak pindah. Betul gak Bapak Ibu? Ya kalau
kita dulu mungkin masih kanak-kanak, kita maunya begini. Hidup dari mujizat ke mujizat. Oh, hari ini mujizat apa nih? Tuhan, puji Tuhan, aku bersyukur, aku saksikan nih. Besok apa lagi nih Tuhan? Itu masih kanak-kanak. Ketika menuju dewasa, berubah lagi saudara. Kita hidup dari komitmen ke komitmen. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dulu masih kanak-kanak, kita hidup dari mujizat ke mujizat. Tapi ketika kita menjadi dewasa, kita hidup dari komitmen ke komitmen. Apakah tidak ada mujizat? Tetap. Kita hidup hari ini karena mujizat. Kita bisa datang gereja karena mujizat. Saudara bisa lihat saya menyampaikan firman dan saya bisa menyampaikan dengan baik karena mujizat Tuhan. Betul saudara? Tapi fokus kita jangan pada mujizat. Fokus pada komitmen. Apa yang saya bisa lakukan? Fokus pada kewajiban, jangan pada hak. Kalau fokus pada hak kita akan kecewa. Tahu hak ya saudara ya? Hak itu sesuatu yang kita terima kan? Jadi kita kalau fokus pada hak kita nuntut terus sama Tuhan. Nuntut terus. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau fokus pada kewajiban maka kita akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan hari ini Tuhan. Apa yang kau perintahkan buat aku hari ini. Saudara ibu-ibu yang datang ke gereja pakai sepatu hak. Ada yang datang pakai sepatu hak? Sepatunya haknya di depan atau di belakang? Ada yang pakai sepatu hak di sini depan boleh angkat tangan? Enggak ada ya saudara, pasti jalannya susah sekali kan? Nah dan bapak ibu-ibu lihat kalau sepatu haknya di belakang kan kayak lebih, ya kan tadi istri saya pas mau pergi, aku pakai sepatu hak gak apa-apa? Ya gak apa-apa lah kan haknya di belakang ya. Jangan yang ada di depan, kalau yang di depan jangan. Ya hak itu taruh di belakang aja. Yang menjadi fokus utama kita adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik kita akan berdoa. Saudaraku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Oke, saya tutup dulu saudara ya sebelum nanti naik. Jadi jangan lupa berakar, kemudian dibangun di atas firman Tuhan, hati penuh dengan limpah syukur. Jangan yang diingat cerita ketawa-ketawanya, jangan. Itu daun-daun aja saudara. Kita belajar untuk mencatat. Jadi kalau saudara gampang gini, kalau ikut ibadah, gambar sebuah pohon. Ya, pohon batang utamanya itu adalah tema, ya, tak tergoyahkan, begitu saudara ya. Ranting-ranting itu adalah pesan. Ranting pertama berakar, jangan lupa. Ranting kedua apa saudara? Dibangun di atas firman Tuhan. Ranting ketiga apa? Bersyukur, hati limpah dengan syukur. Contoh-contoh cerita lucu itu daun-daun saja. Di gambar daun itu cerita lucu. Kalau saudara cuma bawa pulang daun, susah bertumbuh. Kalau bawa pulang utuh, saudara akan bertumbuh dan berbuah lebat. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian akhir tahun kemarin. Kami mengalami kondisi yang 180 derajat berbeda Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang saya kasihi, ya namanya juga Tuhan punya rencana ya, bisa saja pergi meninggalkan kita, saudara. Dan kita merasa sangat kayak terpuruk begitu saudara. Bahkan dalam pelayanan pun sulit luar biasa. Barang yang ada menjadi kemudian menjadi tidak ada begitu. Jadi salah satunya adalah di salah satu cabang yang kami baru buka. Ada layar begitu yang semula ada. Kemudian diambilkan ada keperluan. Jadi menjadi 150 derajat berbalik. Sangat sulit saudara. Sampai saya merasa jujur waktu itu kami berkesempatan kok bisa Tuhan izinkan datang ke Amerika. Dan bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala. Kami dapat banyak kekuatan dari Tuhan melalui beliau berdua. Tepuk tangan dulu yang hebat. Akhirnya saya belajar begini saudara. Hidup ini, kita ini tidak selalu harus berterima kasih untuk hal-hal yang sudah kita terima aja. Makanya saya dapat sebuah kalimat ini saudara. Kita lihat sama-sama, baca. Berterima kasih untuk sesuatu yang telah diterima, itu biasa. Tapi berterima kasih untuk sesuatu yang belum diterima, itu baru luar biasa. Betul saudara? Akhirnya singkat cerita, pelayanan bisa dipulihkan Tuhan lagi. Karena kalimat ini benar juga ya. Kalau selalu kita menghadapi semua yang penuh canda dan tawa, saudara. Kemudian semua yang diterima, kayaknya itu biasa saja saudara kita berterima kasih. Bukan nggak boleh, harus tetap. Tapi bagaimana ketika saudara dan saya menghadapi sebuah tantangan? Bagaimana ketika saudara dan saya penuh dengan air mata? Bagaimana saudara dan saya ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih? Bagaimana kalau saudara dan saya mengalami sebuah kondisi 180 derajat yang berbeda? Tapi engkau masih bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu baru begini saudara. Betul Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama bangkit berdiri.